never say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, NPM 22411175, kelas MNG 2B. Thank you for coming to this presentation and hard to meet you here. Here I will explain about studi kelayakan bisnis. Aspek-aspek penilaian bisnis. 1. Pasar, konsumen, dan produsen dan pemasaran. Yang kedua, teknik dan teknologi. Yang ketiga, manajemen dan organisasi. Yang keempat, keuangan. Yang kelima, ekonomi dan sosial. Keenam, yuridis atau ilegal. Yang ketujuh, dampak lingkungan hidup. 1. Aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini ditunjukkan untuk menilai apakah perusahaan yang akan melakukan investasi ditinjau dari segi pasar dan pemasaran, memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak. Yang kedua, seberapa besar potensi pasar yang ada untuk produk yang ditawarkan dan seberapa besar market share yang dikuasai oleh para pesaing dewasa ini. Yang ketiga, kemudian bagaimana strategi pemasaran yang akan dijalankan untuk menangkap peluang pasar yang ada. Yang keempat, adanya riset pasar yang dilakukan dalam aspek ini. Aspek pasar meliputi 1. Berapa besar luas pasar. Yang kedua, mengukur dan meramal permintaan dan penawaran. Yang ketiga, pertumbuhan permintaan atau tren dan proyeksi. Yang keempat, persaingan antar produsen. Yang kelima, siklus hidup produk. Yang keenam, ketergantungan usaha terhadap produsen, konsumen, sumber daya alam. Aspek pemasaran meliputi 1. Segmenting. Yang kedua, targeting. Yang ketiga, positioning. Yang kedua, sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen. Yang ketiga, strategi, kebijakan, dan program. Yang keempat, bauran pemasaran. 4P, produk, price, price, promotion. Aspek teknis dan teknologi. 1. Dalam aspek ini yang akan diteliti adalah mengenai lokasi usaha, baik kantor, pabrik, atau gedung. Yang kedua, juga menganalisa layout ruangan dan strategisan lokasi. Yang ketiga, kemudian juga menganalisa penggunaan teknologi padat karya atau padat modal. Yang keempat, jika menggunakan padat karya, maka akan memberikan kesempatan kerja. Yang kelima, namun jika padat modal, maka sebaliknya. Pemilihan 1. Pemilihan strategi produksi. Yang kedua, pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi. Yang ketiga, rencana kualitas. Yang keempat, pemilihan teknologi. Yang kelima, rencana kapasitas produk. Yang 7, manajemen persediaan. Yang ke-8, jenis teknologi. Yang ke-9, pengawasan kualitas produk. Yang ke-5, peralatan dan mesin. Ke-11, lokasi pabrik. Ke-12, layout pabrik. Ke-13, perkembangan teknologi. Aspek manajemen dan organisasi. 1. Aspek ini menilai pada pengelola usaha dan struktur organisasi yang ada.
Yang kedua, proyek yang dijalankan akan berhasil apabila dijalankan oleh orang-orang yang profesional, mulai perencanaannya, pelaksanaan hingga pengendalian. Yang ketiga, juga mempelajari bagaimana struktur organisasi yang dibutuhkan di tipe jenis tersebut. Bentuk badan. 1. Bentuk badan usaha. Yang kedua, rencana kerja. Yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat, koordinasi, implementasi, dan controlling. Aspek keuangan. 1. Penelitian dalam aspek ini dilakukan untuk menilai biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan dan seberapa besar biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Yang kedua, juga memiliki seberapa besar pendapatan yang akan diterima jika proyek jadi dijalankan. Jumlah dana yang dibutuhkan. 1. Jumlah dana yang dibutuhkan. Yang kedua, struktur pembiayaan atau sumber. Yang ketiga, pemilihan investasi. Pemilihan investasi ada dua bagian, yaitu beli dan sewa. Yang keempat, kerjasama. Yang kelima, IRR, NPV, payback period, and interest rate. Aspek ekonomi dan sosial. 1. Penelitian dalam aspek ekonomi adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika proyek ini dijalankan. Dampak ekonomi apa yang dihasilkan, seperti adakah peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang bekerja di pabrik atau di luar lokasi pabrik. Yang ketiga, dampak sosial apa yang dihasilkan, seperti tersediaannya sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, telepon air, pendidikan, dan sarana ibadah. Aspek juridis atau legal. 1. Aspek ini membahas masalah kelengkapan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. Yang kedua, keabsahan merupakan hal yang penting, sebab merupakan dasar yang dapat dipegang apabila di kemudian hari terjadi masalah. Aspek dampak lingkungan. 1. Merupakan analisis yang paling dibutuhkan pada saat ini, karena setiap proyek yang dijalankan akan sangat besar dampaknya terhadap lingkungan di sekitarnya, baik terhadap darat, air, udara, yang pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Thank you very much for your great attention, ladies and gentlemen. Thank you.